Bapa di dalam sorga, pujian yang kami naikkan adalah sebuah janji, komitmen, dan tekad. Kami sadar kami tidak mungkin melakukannya. Tapi ketika kami menyanyikannya dengan iman, itu karena kami tahu kami bersandar pada anugerah. Tuntun kami untuk taat Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung padamu. Hanya dengan itu kami dimampukan melayani, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, taat sepenuhnya pada Tuhan. Pagi ini kami datang ke gereja karena undangan-Mu dan karena anugerah. Dan berharap pada anugerah itu juga tolong kami Tuhan, untuk kami membaca dan merenungkan firman. Allah Roh Kudus yang berkuasa atas hati kami, sentuh lagi hati kami, supaya kami kembali sungguh-sungguh kuatkan dan tekad untuk hidup bagi Tuhan. Berkuasa atas pikiran kami, buka logika kami Tuhan. Kami paham, sehingga kebenaran yang kami paham itu yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Sehingga hidup yang telah penuh dengan anugerah karena penebusan Kristus adalah hidup yang sungguh hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan berkuasalah, hamba mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita kembali boleh beribadah pada pagi hari ini. Saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu melayani dengan kasih. Dan saya akan membaca yang menjadi dasar firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita baca, Bapak Ibu Saudara permisi tanya ya. Coba Bapak Ibu ketika bicara tentang melayani ya. Sejak Anda hari ini saja bangun ya, dari pagi Anda bangun sampai Anda duduk di ruangan ini ya, sudah berapa orang yang melayani Anda? Coba dihitung. Jadi dari sejak Bapak Ibu bangun pagi sampai kemudian duduk di ruangan ini, coba hitung sudah berapa orang yang Anda temui yang melayani Anda. Udah ketemu? Saya mau coba ya, tolong bantu saya ya untuk angkat tangan ya. Yang di bawah 5 orang. Boleh angkat tangan? Di bawah 5. Jadi termasuk, jadi cuma 1 sampai 4 orang. Oke, lumayan. Yang lebih dari 5 sampai 10. Wah. Oke. Oke ya. Yang lebih dari 10. Wah, tuh ada. Oh ada belakang. Ya. Saya waktu datang, saya hitung-hitung tadi ya. Saya hitung-hitung dari rumah mulai masuk gerbang sudah ada satpam yang menolong saya. 1. Ya. Lalu kemudian ada di depan Mbak Dewi yang bantu saya kasih tahu, Pak ini yang harus dilakukan nanti ya. Lalu kemudian ketemu dengan penyambut. Itu baru khotbah KU1 tuh. Lalu ketemu dengan pelayan-pelayan mimbar. Saya dibantu juga dengan staf di belakang ya, yang memberikan ini ya, mic dan sebagainya. Lalu kemudian saya makan, selesai KU makan. Nah, itu sudah berapa tuh? Ya. Banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak. Oke. Dengan kata lain ini sesuatu yang setiap hari yang namanya melayani, dilayani itu bersentuhan dengan kita. Oke. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12.
Kamu sendiri pun memang tahu, saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan manusia itu sejak lahir telah bersentuhan dengan dilayani. Ketika seorang bayi lahir, baik itu dokter, mau bidan, mau perawat, itu sudah melayani. Bagaimana kemudian persalinan itu bisa berjalan. Dan bagaimana kemudian ketika bayi itu sejak dari dia masih kecil, dan sudah dilayani oleh orang tuanya, mendidik, membimbing, mendampingi, membesarkan dia, merawat, mengasuh sampai anak itu besar. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pernah dilayani. Nah, hal ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak mungkin bisa bertahan dengan hidup sendiri. Tidak mungkin, saudara. Di satu titik hidupnya, bahkan ketika kita sudah sedewasa seperti ini, saudara, di satu momen, maka kita membutuhkan orang lain. Bahkan bukankah pada umumnya, normalnya saudara, setiap hari kita membutuhkan orang lain. Contohnya yang baru saja saya katakan, saudara. Sebesar dan sekecil apapun, serumit dan sesederhana apapun, kita membutuhkan orang lain, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, mari coba kita perhatikan, saudara. Ketika saya berbicara tentang dilayani atau itu tentang melayani, maka kita masuk pada fakta yang ada. Kenapa kita dilayani? Itu karena ada satu hal, yaitu butuh. Kita membutuhkan, maka kita dilayani. Ada orang lain membutuhkan, maka kita melayani. Dengan kata lain, saudara, kita mendapati di sini bahwa bicara tentang pelayanan, itu karena ada kebutuhan. Kita yang sedang dibutuhkan, atau kita yang sedang membutuhkan. Nah, dari fakta ini kita kemudian masuk, saudara, pada fakta yang lain lagi. Yang menunjukkan kepada kita kenapa kita butuh. Karena pada kenyataannya saudara dan saya itu menunjukkan karena kita lemah. Banyak orang mungkin gak suka dengan kata ini ketika kemudian berkata, Anda lemah. Gak suka, saudara. Ya, coba aja kasih tahu yang di sebelah kiri kanan. Anda lemah. Gak enak, saudara. Aku kok dibilang lemah. Gak suka, saudara ya. Akan ada ya. Pernah ya di jemaat kita, saudara ya. Saya coba bantu jalan. Gak usah Pak Bil, gak usah. Saya bisa sendiri. Gak mau terlihat lemah, saudara. Tapi itu kenyataan. Menunjukkan sebenarnya kita ini lemah, saudara.
Anda suka tidak suka, Anda terima tidak terima, manusia adalah makhluk yang lemah, yang terbatas, rapuh, yang membutuhkan pertolongan. Terlebih lagi Alkitab menunjukkannya kepada kita. Kita makhluk yang sudah rusak karena dosa. Dan dalam konteks keberdosaan kita, saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong manusia yang lain. Gak ada, saudara. Sehebat, sekuat apapun kita, tidak ada yang bisa menolong. Selain daripada Tuhan kita sendiri, Sang Pencipta manusia. Dia satu-satunya yang bisa menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan Allah tahu. Dia sangat tahu, saudara, apa yang menjadi kelemahan kita. Dan di dalam apa yang kita sadari ini tentang Allah kita yang tahu, sungguh kita patut bersyukur. Karena Allah yang kita kenal itu bukan cuma Allah yang maha tahu, tapi dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dia peduli dengan kelemahan kita. Ada amin? Dia tahu dan dia peduli. Berapa banyak orang Kristen yang secara pandangan manusia punya kekuatan, yang dianggap hebat oleh manusia, tapi tidak punya kepedulian terhadap sesama. Dia mampu untuk menolong orang lain, tetapi tidak punya kepedulian untuk mau melakukan. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Terlalu banyak bahkan. Tidak di kalam kudus. Amin. Oh, nggak ada amin juga, saudara ya. Kayaknya ya udah. Jangan ya, nggak ada di sini. Tuhan nggak ada harusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena itulah saudara ketika Yesus yang maha tahu, maha kasih, dia peduli, dia melayani kita, saudara. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini sesuatu yang wow. Dia itu berada pada posisi yang paling tinggi, yang paling mulia, bahkan dia adalah pribadi yang sebenarnya tidak terhampiri. Tetapi dia yang berada pada posisi yang paling di atas. Tapi kemudian dia mau mengambil posisi yang paling bawah untuk melayani saudara dan saya. Itu Allah kita, saudara. Berapa banyak orang kemudian yang merasa, oh saya harus selalu dilayani, saya selalu harus dilayani, saya selalu harus dilayani. Allah sampai detik ini, saudara, dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia melayani. Itu Allah kita, saudara. Dia menolong kita. Dia menyelamatkan kita. Alkitab menunjukkannya kepada kita, Allah rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia. Dia membatasi dirinya dalam daging, dalam kerapuhan, dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Alkitab kembali berkata bahwa di dalam rupa Allah, dia memilih mengosongkan dirinya, made himself nothing. Dia rela dihina, diolok-olok, dicaci maki, diikat, diseret, ditampar, dipukul, dicambuk sampai tubuhnya tercabik-cabik. Dipaksa memikul salib dan membiarkan dirinya tergantung di kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk sampai dia mati. Sungguh tepat perkataan dari Nabi Yesaya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara, itulah Allah kita yang telah memperkenalkan dirinya dalam pribadi Yesus. Dia rela melewati semuanya itu supaya kita ditolong dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, itulah pelayanan yang Yesus berikan. Melayani karena kasih dan melayani dengan kasih. Nah saudara, kebenaran inilah yang kemudian mendorong Rasul Paulus, menggerakkan Rasul Paulus untuk kemudian juga melayani dengan kasih. Sekalipun Rasul Paulus dikatakan harus diperhadapkan dengan penderitaan, saudara. Tapi dari perikop yang kita baca ada satu prinsip yang sangat jelas dari Paulus. Bahkan kita bisa melihat itu pada surat-suratnya yang lain, saudara. Begitu jelas. Sejak dia diselamatkan, sejak dia diubahkan oleh Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa hidup
dia semata-mata hanya untuk Tuhan dan tidak ada yang lain. Hidup dia semata-mata detik demi detiknya, saudara. Saya suka pakai kalimat, saudara, ya, agak sedikit mendramatisir, ya. Tapi memang seperti itu kenyataannya, saudara. Dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, dalam setiap degup jantungnya, semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hidup dia hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Dan Rasul Paulus tahu bahwa hidup yang menyukakan hati Tuhan adalah hidup yang melayani. Inilah dasarnya ketika Paulus melayani dengan kasih, saudara. Dia sendiri sudah menerima kasih itu, maka dengan prinsip yang sama Rasul Paulus kemudian melayani. Dia melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah perenungan bagi kita saat ini adalah bagaimana dengan perjalanan iman kita saat ini. Pertanyaan klasik, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sekian lama jadi orang Kristen, lalu bagaimana dengan perjalanan iman kita saat ini? Bahkan kalau lebih dalam lagi, sekian lama jadi orang Kristen, sekian lama disebut status pelayan. Bagaimana perjalanan iman kita saat ini, saudara? Ketika engkau bangun dari tidur di pagi hari, engkau mulai beraktivitas, mengurus rumah, mengurus keluarga, memperhatikan anak-anak, bersiap untuk beraktivitas di luar rumah, bertemu teman, bertemu karyawan, bertemu pimpinanmu, bertemu pelangganmu, bertemu rekan bisnismu, bertemu saudara seimanmu atau siapapun itu, saudara. Pertanyaannya adalah seberapa besar dalam seluruh aktivitas hidup kita menjalaninya untuk hidup menyukakan hati Tuhan. Dari momen ke momen, kesempatan demi kesempatan. Seberapa kita sungguh ingin melewati hari itu untuk menyukakan hati Tuhan. Seberapa besar hari itu, kemudian kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Hari ini, aku ingin memuliakan-Mu. Aku ingin menyukakan hati. Ingatlah saudara, kasih yang telah kita terima dari Tuhan akan terus mendorong kita untuk hidup menyukakan hati Tuhan. Pasti, saya percaya saudara. Saudara jangan takut seakan-akan Roh Kudus itu lupa mengingatkan kita. No. Roh Kudus itu gak sama seperti Pak Bill, pelupa. Ya, saudara, saya pelupa, saudara, ya, jadi orang. Teman-teman saya, ya, Sunila, Musevia itu paling tahu. Pak Bill itu pelupa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus gak pernah lupa mengingatkan kita dan dia akan terus mendorong kita. Karena tugas utama Roh Kudus adalah mengingatkan kita untuk hidup bagi Yesus. Dan tiap hari dia akan bekerja. Beranugerah untuk kita. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mendorong setiap kita. Mari kita hidup taat dan setia, hidup menyukakan hati Tuhan, hidup melayani Tuhan. Dan ini butuh dilatih, saudara. Harus dilatih. Karena kecenderungan kita itu jahat, kata firman Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa dalam kelemahan keterbatasan kita, kita cenderungnya itu jahat. Dan karena itu perlu dibiasakan hidup taat, hidup setia, hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, kalian ya, saya iklan. Ya, saudara, kalau kita belajar mau taat, puji Tuhan, gereja berusaha memikirkannya. Saudara, saya berharap saudara sudah menerima proyek ketaatan, baik itu yang mungkin dikirim lewat handphone, jadi bisa langsung di handphone bisa ada. Tapi kalau mungkin saya belum punya, nanti coba tanya. Atau saudara mau minta kemudian bentuk cetaknya nanti di luar, di depan ada. Saudara, ini baik sekali. Baik sekali. Ya. Baik sekali karena Pak Bill yang buat. Bukan ya. Memang baik sekali saudara. Saya sudah lihat, saya baca. Jadi teman-teman, kita sama-sama hamba Tuhan kemudian memikirkan, menggumulinya. Saudara, ini menarik. Saya baca dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau kita mau belajar, saudara, coba lakukan hari demi hari. Ini mulai Senin, saudara, 14 Juli.
Ada refleksi firman-Nya, ada tindakan ketaatan, ada proyek ketaatan. Kita coba lakukan. Kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tidak mudah mungkin. Kenapa? Karena kebiasaan kita sekali lagi cenderung tuh berlawanan dengan kehendak firman. Tapi kita perlu mengusahakan. Bagian dari kemudian kita mau berkata, Tuhan terima kasih. Kita mau berusaha melakukannya. Saya berharap saudara melakukan itu dari satu hari ke hari yang lain. Sampai ini selesai dan sekalipun ini sudah tidak ada, kita terus boleh melaksanakan proyek ketaatan kita di hadapan Tuhan. Bukan karena disebutkan di dalam gereja. Nah selanjutnya saudara, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus bahwa tantangan yang dia alami itu bukan hanya dari dirinya yang lemah dan terbatas, tapi ternyata tantangan yang dia hadapi ketika dia mengikut Tuhan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, itu juga datang dari luar saudara. Rasul Paulus memperlihatkan bahwa dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil, dia harus menghadapi dianiaya, dihina saudara. Di dalam ayat 2, firman Tuhan berkata, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Saudara boleh bandingkan itu dengan kisah para rasul pasal 16 ayat 23. Jelas itu kisah pada waktu Paulus ada di Filipi. Dan ayat 23 dengan jelas berkata mereka berkali-kali didera. Berkali-kali didera. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam surat Paulus juga mengatakan bagaimana mereka dipukul 40 kurang 1 pukulan. Itu kalau kena orang Yahudi. Karena aturan orang Yahudi saudara itu pukulan cuma boleh 40, nggak boleh lebih dari 40. Itu hukumnya yang diatur dalam hukum Taurat. Nah karena itu kenapa disebutkan 40 kurang 1. Jadi mereka berpikir ya udah 39 aja daripada lebih nanti salah. Karena itu disebutkan 40 kurang 1 pukulan dan diterima oleh Paulus. Itu kalau orang Yahudi. Kalau orang Romawi gimana? Gak ada aturan. Anda boleh bayangkan ketika Yesus dihajar sama orang Romawi. Dicambuk oleh orang Romawi. Bagian yang sudah nonton The Passion of the Christ. Cambukan itu berkali-kali, puluhan kali. Dan cambuknya gak biasa. Balik lagi Paulus. Paulus menghadapi itu saudara. Bahkan di dalam bagian yang lain mungkin tidak di Filipi memang. Tapi dalam kasus yang lain bahkan dia dilempari dengan batu. Saudara itu gak main-main. Saudara saya baru nonton kemarin berita. Saya suka nonton berita saudara ya. Ketika di Jawa Barat. Ada kemudian seorang anak SMP. Ya mungkin ada kesalahan juga dia kayak. Apa istilahnya mengolok-olok ada sekelompok anak remaja juga yang lain ya. Dia mengolok-olok pakai motor saudara ya. Dia pergi ya. Terus dia balik lagi. Wah, yang kelompok ini udah marah. Ternyata udah pegang batu. Langsung dihajar. Pelajar jatuh. Wah, berkali-kali dengan batu. Mati saudara. Paulus bahkan disebutkan sudah mati dibawa keluar kota. Waktu mereka melempari dia dengan batu. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan dia bangkit lagi, dia masuk lagi. Tapi itu yang Paulus kemudian mau katakan. Berkali-kali didera. Dia dipukul, dia dianiaya, dia dipenjarakan. Saudara ini bukan sesuatu yang mudah. Rasul Paulus itu bukan manusia super, dia manusia biasa, dia punya rasa takut dan gentar. Jadi jangan pikir, oh karena rasul, jadi tidak ada punya rasa takut, tidak punya rasa gentar. Enggak saudara. Orang-orang di dalam Alkitab yang kita anggap begitu hebat adalah orang-orang juga yang manusia biasa. Bapak orang beriman Abraham, dia punya ketakutan, keraguan-raguan terhadap Tuhan. Tuhan, janjimu mana? Aku udah mau mati, yang ada padaku cuman hambaku. Ada keraguan bahkan kepada seorang yang disebut Bapak orang beriman. Pada seorang kemudian nabi yang begitu besar dalam perjanjian baru. Yang dikatakan sesudah dia, sebelum dia gak ada yang sebesar itu. Yaitu Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis pun punya keraguan-raguan terhadap Tuhan.
Sampai dia suruh kemudian muridnya, coba tanya. Benar gak sih dia yang ditunggu-tunggu itu? Padahal yang baptis Yohanes Pembaptis, bukan? Yang kemudian melihat bagaimana anak manusia itu dimuliakan Yohanes Pembaptis. Nah, Rasul Paulus yang disebutkan rasul yang begitu hebat, suratnya begitu banyak, pelayanannya begitu luar biasa. Dia punya ketakutan. Dia punya kemudian kelemahan-kelemahan dia. Sampai kemudian dia berkata, kami beroleh keberanian. Yang sebelumnya takut, yang sebelumnya gentar, tapi kami beroleh keberanian. Dan di dalam kondisi itu mereka mengetahui Tuhanlah yang menolong mereka, memampukan mereka. Nah, bagian dari Paulus ketika dia tahu dia ditolong, bagaimana kemudian dia berjuang sungguh-sungguh. Nah, saudara, di sini ada yang menarik, saudara. Saya taruh di situ kata perjuangan, saya taruh bahasa aslinya agon. Saudara, kata agon ini biasanya dipakai di dalam pertandingan olahraga, dalam perlombaan. Dengan kata lain, saudara, kata agon ini adalah satu konteks di mana itu disengaja. Ya, orang bertanding, ya kan, sengaja turun kemudian dalam pertandingan untuk bertanding, untuk berlomba. Jadi disengaja. Dan di sini orang harus benar-benar kemudian dalam keadaan fokus untuk mengikuti pertandingan itu. Fokus di dalam perlombaan yang ada. Nggak bisa nggak fokus. Jadi kata agon ini kata perjuangan. Di situ butuh satu hal, yaitu fokus terhadap apa yang harus dikerjakan. Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini, mempersiapkan firman ini, saudara, saya kemudian teringat satu peristiwa di dalam Alkitab yang menarik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu. Yaitu ketika Petrus berjalan di atas air. Saudara, selain Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, saudara, ada Petrus pernah berjalan di atas air. Ya. Ada yang sini nama Petrus? Ada? Atau nanti punya anak nama Petrus? Jangan dicobain berjalan di atas air, nggak bakalan jadi, saudara ya. Nah, saudara, Petrus ini, itu kan kisahnya di Danau Galilea. Sedang ada badai, angin yang kencang, gelombang yang tinggi. Mereka terombang-ambing, para murid itu sendiri tanpa Yesus. Karena Yesus menyuruh mereka, kalian pergi duluan, nanti aku nyusul. Lalu kemudian dalam peristiwa itu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air, di atas Danau Galilea itu. Semua orang ketakutan, itu hantu, itu hantu. Tapi kemudian Yesus berkata, don't worry, ini aku, gurumu. Lalu kemudian Petrus, seperti kita ketahui, orang yang kemudian responnya cepat. Guru, kalau itu engkau, biarkan aku mendatangimu. Wah, dia mau juga jalan di atas air ya. Ini Petrus, saudara. Langsung kemudian Tuhan berkata apa? Mari datang. Saudara, Petrus turun dari perahu. Saya nggak tahu berapa langkah dia kemudian berjalan. Dia waktu itu kemudian fokus pada perkataan Yesus. Mari datanglah kepadaku. Tapi saudara, kemudian fokus dia terganggu. Fokus dia rusak. Ketika kemudian dia akhirnya tidak lagi fokus pada Yesus. Tapi dia fokus pada kemudian alam, pada angin, pada gelombang, pada badai yang begitu hebat pada malam hari itu. Sehingga kemudian Petrus mulai tenggelam. Tuhan, tolong aku. Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal yang perlu kemudian kita tahu, kita sadari, dan benar-benar kita pahami. Menjalani hidup bagi Tuhan merupakan sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tidak mudah. Jangan pikir jadi orang Kristen lalu semua lancar-lancar saja. No. Tidak, saudara. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata apa? Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu. Memikul salibmu. Every day. Tiap hari. Ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi, saudara. Bahkan terkadang tantangan itu ada di rumah. Mungkin pasangan kita. Masalah kebutuhan hidup. Oh, saudara, itu tetap akan ada. Sama-sama orang Kristen. Tapi begitu banyak pergumulan dalam rumah tangga. Ditambah lagi tekanan dalam pekerjaan, dalam studi, tuntutan yang tidak ada habis-habisnya. Kita masih bisa disalah mengerti, bahkan mungkin Anda akan berkata dalam hati, sering. Kita masih bisa difitnah, itu juga benar Pak. Mungkin kita pernah mengalami difitnah orang.
Tuhan, aku ini orang Kristen, aku ini anakmu, kok aku hidup menderita? Oh saudara, tidak jadi jaminan kita Kristen lalu kemudian tanpa masalah. Tetap ada saudara, kita bisa mengalami semuanya itu. Tetapi di sinilah kemudian firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk bisa hidup bagi Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan, hidup melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau, hanya dengan terus fokus pada Tuhan. Di dalam seluruh aktivitas hidup ini, perjalanan kita harus tetap fokus pada Tuhan. Kita fokus mau berjalan dengan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Fokus untuk peka pada pimpinan Tuhan. Fokus untuk percaya Tuhan bersama kita. Dia menyertai kita. Dia pasti menolong kita. Fokus untuk hidup berserah dan meyakini rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Cukup bagiku. Rahmat-Nya cukup untuk menolong, menopang, dan memampukan kita melewati hari demi hari. Terus saudara, kehidupan seperti inilah yang fokus pada Tuhan. Yang kemudian memampukan Rasul Paulus melayani Tuhan. Secara khusus dalam konteks pembacaan kita pada jemaat di Tesalonika. Nah, saudara, bagian yang terakhir dari apa yang akan saya coba jelaskan, saudara, saya akan mulai dengan ayat 8. Saudara, di situ kita melihat ya, ada, saya kasih yang berwarna lain, saudara, kata rela. Itu menarik dalam bahasa Inggris, yang salah satu yang saya ambil itu dalam terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version, itu pakai kata ready. Jadi kata rela itu juga kemudian bisa digunakan kata siap, saudara. Kata ready situ. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kemudian saya mau bawa kita juga untuk melihat perbandingannya dengan ayat yang keempat, saudara. Kata rela di situ itu dari kata eudokeo. Ya, nanti saudara juga keluar dari ruangan ini, saudara lupa nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, saudara ya. Saya ya biar kelihatan agak sedikit pintar lah, saudara ya, pakai bahasa Yunani gini ya. Jadi eudokeo, saudara. Oke? Lalu kalau bandingkan dengan ayat 4, kata mempercayakan, tadi lihat sana, ada di sini ternyata ya. Mempercayakan itu saudara pakai kata dokimaso, dari kata dokeo juga. Jadi dalam satu perikop ada 2 kali, saudara, Paulus menggunakan kata yang ada keterkaitan sangat kuat. Saya mau katakan di awal ini, saudara, bahwa ketika Rasul Paulus siap, itu karena Tuhan yang memampukan dia, melayakkan dia, mempercayakan dia. Yang menganggap dia ready, dia siap, dia bisa. Jadi bukan karena Paulus ya belajar gitu ya. Tuhan pakai itu benar, Tuhan pakai. Tapi keberadaan Paulus yang siap atau rela, saudara, itu karena Tuhan, itu karena ayat 4 itu. Ini penting sekali untuk kemudian kita pelajari sama-sama. Nah, saudara, bicara tentang siap atau rela di sini ada 2 hal. Ya. Saya berharap saudara tangkap dulu, oke, ya. Jadi 2 hal, yang pertama itu untuk memberitakan Injil. Itu utamanya. Jadi kesiapan Rasul Paulus yang pertama adalah bagaimana kasih yang sudah Rasul Paulus terima, dan bagaimana Tuhan menolong dia, sehingga dia tetap bisa fokus sekalipun ketika dalam pemberitaan Injil itu dia menghadapi berbagai penderitaan. Jadi ketika dia siap menghadapi penderitaan sekalipun. Itu karena Tuhan yang beranugerah pada dia. Yang memampukan dia untuk rela, untuk siap menghadapi tantangan apapun. Jadi saudara, kalau kemudian kita mampu melakukan sesuatu, sesulit apapun dan kita bisa, itu anugerah Tuhan, itu Paulus, saudara. Dia dilayakkan dan dimampukan oleh Tuhan. Paulus jelas. Dalam perjalanan dia tahu, sekali lagi yang saya katakan tadi di awal. Detik demi detik hidup dia bagi Tuhan, itu cuma anugerah semata-mata. Yang kedua, saudara, dia siap untuk apa? Siap untuk berbagi hidup. Rasul Paulus itu, saudara, tinggal di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Saudara, mari coba perhatikan ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara, akan usaha dan jerih lelah kami
Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saudara, ada dua kata di situ kemudian yang saya taruh. Saya lagi saudara ya, biar saya kelihatan agak sedikit pintar saudara ya. Jadi saya taruh situ kata mohton dan juga kopon saudara. Ya, nggak usah dihafal. Nanti juga pulang lupa nggak apa-apa. Prinsipnya kita pegang saudara ya. Nah saudara, dua kata ini, penggunaan kedua kata ini secara bersamaan di dalam perjanjian baru itu cuma ada 4 kali. Dan semua itu dalam suratnya Paulus saudara. Ya, hampir semua dalam suratnya Paulus. Ini untuk menekankan tingkat intensitas kerja fisik. Sekali lagi saudara, kerja fisik yang ekstrim. Jadi ketika dia berkata akan usaha dan jerih lelah, itu menyangkut kerja fisik yang ekstrim. Beberapa penafsir berkata ini kerja fisik yang sangat berat yang dilakukan oleh Paulus. Maka di situ saudara kemudian saya coba menggali lagi. Di mana ekstrimnya pelayanan Paulus. Saudara, sekali lagi tugas utama Paulus adalah memberitakan Injil. Oke? Garis bawahi, memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil, maka ada tiga hal setidaknya yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanan dia dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Itu ada 3 hal. Yang pertama saudara itu pasti khotbah. Ya, dia masuk sinagog, dia berkhotbah. Lalu kemudian bisa juga kemudian dalam bentuk kelompok kecil saudara. Ya, satu kelompok ke kelompok yang lain. Bisa juga saudara one on one. Wah saudara, kita bersyukur saudara, pada waktu saya mendapatkan ini, saya bilang, wah gereja kita on the right track. Ya, puji Tuhan, kita terus berupaya ya supaya kita mengerjakan pelayanan firman, ya khotbah, kita perkuat, ya hamba-hamba Tuhan akan terus belajar sebaik mungkin untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada waktu di mimbar gereja. Kelompok demi kelompok, kita baru saja kemudian mengadakan Vision Day kemarin tanggal 5, bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin ada di Vision Day. Kelompok demi kelompok, lalu kemudian juga ada one on one di situ. Bagaimana kemudian seorang leader atau fasilitator itu kemudian akan belajar untuk mendampingi orang dan one on one di dalam pembelajaran dan mengenal firman Tuhan. Menarik saudara. Nah ini juga kemudian yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama pemberitaan firman. Yang kedua apa? Pelayanan pastoral. Dan juga pelayanan diakonia saudara. Saya percaya itu dilakukan oleh Paulus. Tidak secara eksplisit memang kemudian dituliskan, tapi secara implisit bagaimana itu menunjukkan, saya akan tunjukkan. Saudara, saya berharap tidak menutup Alkitabnya, saya nggak ada di slide untuk selanjutnya. Saudara perhatikan ayat 7. Di ayat 7 dikatakan begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saya khususnya mau highlight kata merawati. Itu saudara berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Paulus ya tidak hanya kemudian mengerjakan pelayanan secara rohani, tapi bagaimana kemudian dia berusaha merawat jemaat di tempat di mana dia kunjungi secara jasmani. Dari mana duitnya? Dari mana dia bisa melakukan itu? Nanti sebentar. Lalu ayat 11 dikatakan begini, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, one on one. Saya membayangkan saudara pelayanan Paulus itu, dia bangun jam berapa, lalu pelayanan sampai jam berapa. Tadi di KU1 juga saya tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya saudara, Paulus sempat sarapan gak ya? Sempat minum kopi gak ya kayak Pak Bill? Wah saya saudara tiap hari harus minum kopi. Gak minum kopi siangnya saya sudah sakit kepala. Paulus sempat minum kopi enggak ya? Saya membayangkan ketika dia dari satu tempat ke tempat lain berkhotbah, dia mengajar, lalu masih ada one on one, menasehati yang satu, menasehati yang lain. Itu berapa banyak waktu yang dia habiskan, dari jam berapa sampai jam berapa. Karena pada waktu saya merenungkan ini, kemudian saya bilang, oh Tuhan betapa saya sungguh sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Saya mengejar hidup yang serupa dengan Yesus. Tapi saya kemudian berkata pada Tuhan, Tuhan betapa sulitnya ke sana. Untuk seperti Paulus aja setengah mati. Untuk
Untuk seperti Paulus melayani seperti itu aja setengah mati. Saudara, di situ kemudian saya disadarkan betapa saya sungguh sangat bergantung pada anugerah Tuhan dalam hidup ini. Itu yang dikerjakan oleh Paulus, saudara. Nah, saudara, masih ada tugas tambahan sebenarnya dari Paulus. Ini yang kemudian saya sangkut pautkan dengan yang tadi saya bilang ekstrimnya kerja fisiknya dia. Kenapa? Sekian banyak pelayanan dia, pelayanan firman. Tapi saudara, dia masih kemudian mencari waktu untuk bekerja. Supaya jangan jadi beban. Maksudnya apa sih itu, saudara? Saudara, Paulus menghidupi dirinya sendiri. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Paulus itu tukang kemah. Jadi bayangkan setelah dia pelayanan, udah capek. Dia pulang di tempat di mana dia tinggal. Lalu dia mulai mengambil barang untuk bikin kemah. Saya nggak tahu dia masih tidur nggak ya. Kalau saya bikin kemah mungkin masih sempat sedikit. Dia mesti doa dulu. Udah bangun lagi pagi. Dia bawa itu mungkin ke pasar, dititipin sama orang yang dia kenal. Titip ya, tolong dijual. Lalu dia pergi melayani. Dia menghidupi dirinya sendiri. Karena dia tidak mau jadi beban. Saudara, ini kasih oleh Tuhan kalau kita mempelajari yang Rasul Paulus kerjakan. Dia mati-matian hidup bagi Tuhan. Hidup melayani. Karena kasih yang Paulus terima, itu yang mendorong dia juga melayani dengan kasih. Karena kasih Paulus telah dilayani oleh Tuhan. Dan dengan kasih itulah dia melayani jemaat di Tesalonika. Saya sudah akan mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Kemudian teman-teman pelayan mimbar untuk bisa berada di atas. Saudara, dari hal ini apa yang kemudian Paulus kerjakan, maka mau nggak mau saudara kita teringat pada Yesus Tuhan kita. Dia sudah memberikan segala-galanya dalam pelayanannya. Amin. Dia sudah memberikan segala-galanya. Sampai kemudian Alkitab berkata, apa yang belum diberikan oleh Tuhan? Allah sudah memberikan segala-galanya, saudara, untuk menyelamatkan kita. Dia rela menderita dan mati di kayu salib dalam penderitaan untuk menyelamatkan kita manusia yang jahat. Kita manusia yang berdosa. Saudara, menjadi pertanyaan sebelum kita mengakhiri akan perenungan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kurang apa yang Tuhan berikan pada kita? Seakan-akan Tuhan masih harus merengek-rengek pada kita. Ayolah Bill, come on. Hiduplah denganku, hiduplah di dalamku, hiduplah berjalan denganku. Apakah Tuhan masih harus merengek-rengek meminta kita untuk kemudian hidup bagi Dia, hidup menyukakan hatinya, hidup melayani Tuhan? Kurangkah yang Tuhan berikan bagi kita, saudara? Kalau engkau percaya pada Yesus, engkau berterima kasih pada Yesus, engkau bersyukur sungguh-sungguh pada Yesus, maka serahkanlah seluruh hidupmu pada Yesus. Layani Dia, Tuhan kita, dengan seluruh hidup. Dengan seluruh hidup. Layani orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kasih yang dari Tuhan. Layani suami. Layani istri, sabar kalau mungkin ada sesuatu dalam rumah tangga. Layani anakmu, layani orang tuamu. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkata tambah tua, maaf, kok tambah seperti ini, tambah seperti itu. Hai anak-anak, karena saya juga seorang anak. Sabar terhadap orang tuamu. Layani. Layani temanmu, semenyebalkan apapun dia. Layani. Layani saudaramu, tetanggamu, karyawanmu, pimpinanmu, saudara seimanmu, gerejamu. Bahkan orang yang tidak menyukaimu sekalipun. Layani mereka.
kalau Tuhan memang mempercayakan dan memberikan kesempatan untuk kita melayani mereka. Berikan yang terbaik dari versi terbaik. Kapan versi terbaik kita berlaku? Ketika kita menjalani kehidupan kita berdasarkan iman pada Kristus. Itu versi terbaik. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami tidak berdaya karena kelemahan kami. Tapi pagi ini kami hanya sungguh mau belajar kembali berserah. Mohon tuntun kami Tuhan. Sabar Tuhan sama kami. Untuk kami bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup bagimu. Hidup melayanimu. Hidup melayani orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, saya mengajak kita kembali menyanyikan pujian yang tadi. Pujian yang sangat indah, jadi tekad dan kerinduan kita di hadapan. Tak akan pernah aku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Berapapun harga yang harus kubayar, aku akan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat membuka kehidupan. Mari sama-sama katakan dengan penuh iman. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Katakan dengan penuh. Sampai ku dapat, katakan sekali, sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Engkau Tuhan Allah yang sudah melayani kami. Dan kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami untuk melayani-Mu juga Tuhan. Amin.